Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dalam dokumen capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada setiap mata pelajaran terdapat 4 komponen penting, termasuk di dalamnya mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, seperti apa komponen-komponen itu dan kaitannya dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti? Kita akan membahasnya dalam video ini. Teman-teman sekalian, inilah dokumen yang saya maksudkan tadi, yaitu Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 046-H-KR-2025 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Apa saja komponen-komponen yang dimaksud? Yang pertama yaitu rasionalitas mata pelajaran. Rasionalitas mata pelajaran adalah landasan pemikiran yang menjelaskan alasan mengapa suatu mata pelajaran perlu diajarkan kepada peserta didik. Rasionalitas mata pelajaran memuat tujuan utama mata pelajaran, kontribusinya terhadap pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, serta relevansinya dengan kebutuhan zaman, perkembangan peserta didik, dan konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, mata pelajaran tidak hanya dipandang sebagai kumpulan materi, tetapi sebagai sarana pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang bermakna. Rasionalitas mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti berangkat dari kebutuhan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati kasih Allah dalam Yesus Kristus, serta menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dibimbing untuk bertumbuh dalam iman, memiliki dasar nilai Kristiani yang kokoh, dan mampu memaknai hidup sebagai anugerah Tuhan. Pendidikan agama Kristen tidak hanya menekankan aspek pengetahuan iman, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang selaras dengan ajaran Kristus, sehingga iman tidak berhenti pada pemahaman, melainkan terwujud dalam tindakan nyata. Selain itu, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti juga memiliki peran yang strategis dalam pembentukan karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, keadilan, disiplin, dan kepedulian sosial ditanamkan untuk menolong peserta didik menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana dan berintegritas. Dengan demikian, mata pelajaran ini berkontribusi secara utuh dalam mengembangkan manusia Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual, moral, dan sosial. Komponen yang kedua yaitu tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran adalah rumusan hasil belajar yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran pada suatu mata pelajaran. Tujuan ini menjadi arah utama penyelenggaraan pembelajaran yang mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai sesuai dengan karakteristik mata pelajaran serta tahapan perkembangan peserta didik. Mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu, yang pertama yaitu mengenal serta mengimani Allah yang berkarya, menciptakan alam semesta dan manusia. Yang kedua, mengimani keselamatan yang kekal dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Yang ketiga, mensyukuri Allah yang berkarya dalam Roh Kudus sebagai penolong dan pembaharu hidup manusia. Yang keempat, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga gereja dan warga negara serta cinta tanah air. Yang kelima, membangun manusia Indonesia yang mampu menghayati imannya secara bertanggung jawab dan berakhlak mulia, serta menerapkan prinsip moderasi beragama dalam masyarakat majemuk. Dan yang terakhir, yaitu mewujudkan imannya dalam perbuatan hidup setiap hari, dalam interaksi dengan sesama, dan memelihara lingkungan hidup.
Komponen yang ketiga yaitu karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran adalah ciri khas atau sifat utama suatu mata pelajaran yang membedakannya dari mata pelajaran yang lain, serta menunjukkan cara bagaimana mata pelajaran tersebut berkontribusi dalam proses pembelajaran. Karakteristik ini mencakup ruang lingkup materi, pendekatan pembelajaran, cara berpikir yang dikembangkan, serta jenis kompetensi yang dibangun pada diri peserta didik. Untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti memiliki 6 karakteristik utama, yaitu antara lain: 1. Berbasis pada iman Kristen dan Alkitab. Pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti berlandaskan pada Alkitab sebagai sumber utama ajaran iman Kristen. Nilai-nilai kasih, kebenaran, keadilan, pengampunan, dan pengharapan menjadi dasar dalam memahami kehidupan dan relasi dengan Allah, sesama, dan ciptaannya. Yang kedua, menekankan pembentukan karakter dan budi pekerti. Mata pelajaran pendidikan agama Kristen tidak hanya berfokus pada pengetahuan keagamaan, tetapi terutama pada pembentukan sikap dan perilaku peserta didik agar mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengembangkan relasi yang utuh. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti menolong peserta didik untuk membangun relasi yang benar dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan diri sendiri, dan dengan lingkungan sebagai wujud iman yang hidup. Yang keempat yaitu mengintegrasikan iman dengan kehidupan nyata. Pembelajaran mendorong peserta didik untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai Kristen dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di tengah keluarga, sekolah, gereja maupun masyarakat. Yang kelima yaitu bersifat reflektif dan kontekstual. Proses pembelajaran mengajak peserta didik untuk berefleksi atas pengalaman hidupnya serta mengaitkannya dengan firman Tuhan, sehingga iman menjadi relevan dengan tantangan zaman. Yang keenam yaitu mendukung dimensi profil lulusan. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti juga berkontribusi dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkewargaan, bernalar kritis, memiliki kreativitas, mampu berkolaborasi, mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Selanjutnya teman-teman, komponen yang keempat yaitu capaian pembelajaran tiap fase. Capaian pembelajaran tiap fase adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada akhir setiap fase. Rumusan capaian pembelajaran memuat kompetensi dan konten pembelajaran pada masing-masing elemen dan subelemen. Nah, untuk rumusan capaian pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada setiap fase akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih untuk sesi pertama ini. Bisa kita akhiri. Sampai jumpa pada video seri berikutnya. Tuhan memberkati.